Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risawan, NIM 1925 1520 13 dari Prodi Teknik Elektronika D4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Big Data. Lebih tepatnya itu pengenalan Big Data. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang apa itu Big Data, lalu karakternya bagaimana, manfaatnya bagaimana, dan juga kendalanya bagaimana dalam Big Data ini. Dan tugas ini saya buat untuk keperluan juga UTS dari mata kuliah Big Data dan juga mata kuliah Big Data. Oke, langsung saja mengenal Big Data. Yang pertama yang akan dibahas pada kesempatan kali ini itu ada 4. Yang pertama, pengertian dari Big Data sendiri, lalu karakternya bagaimana, manfaatnya bagaimana, lalu kerugian yang diakibatkan oleh Big Data ini, atau lebih tepatnya tantangan yang dialami oleh Big Data ini bagaimana. Lalu selanjutnya yang pertama adalah pengertian. Istilah Big Data pertama kali muncul pada tahun 2000 oleh seorang analis industri dari barat bernama Doug Lenning. Di dalam suatu Big Data bercampur data antara data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Jadi ada yang struktur, ada juga yang tidak terstruktur ya teman-teman dalam Big Data itu sendiri. Big Data adalah data dalam jumlah sangat besar, dikumpulkan, disimpan, diolah dan juga dianalisis agar menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Jadi kenapa seperti namanya Big Data, jadi di Big Data ini banyak sekali data yang terkumpul, disimpan, diolah, dan dianalisis. Lalu yang kedua adalah karakter dari Big Data itu sendiri. Sebenarnya yang intinya itu 3, yaitu volume, velocity, dan variety. Namun seiring berkembangnya zaman itu ditambah lagi yang pertama adalah value dan juga variety. Sehingga saat ini dikenal sebagai karakternya itu ada dasar 5V singkatannya ya. Yang pertama itu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Yang pertama volume. Volume ini mengacu pada sekumpulan data yang ada dalam jumlah dan juga volume yang sangat besar dan juga tidak terstruktur. Ini yang karakternya yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah velocity, yaitu mengacu pada data yang diakses dengan kecepatan yang cepat. Lalu yang ketiga adalah mengacu pada variety, yaitu mengacu pada kumpulan data yang tidak sama. Contohnya adalah ada video, ada gambar, ada dokumen, dan lain sebagainya. Lalu veracity. Veracity ini mengacu pada keakuratan dan kevaliditasan data yang diakses. Contohnya ketika teman-teman itu mencari tentang data tentang buah, maka akan apakah data yang ditampilkan itu tentang buah semua atau ada juga sayuran. Jadi begitu ya. Lalu untuk value sendiri adalah lebih mengacu pada seberapa bernilainya sebuah data. Misalnya data perusahaan dan sebagainya, data penjualan dan sebagainya, itu adalah value dari data itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah manfaat. Yang pertama itu manfaat di bidang teknologi informasi. Ada banyak sekali manfaat yang ada di teknologi informasi mengenai Big Data ini. Yang pertama adalah penggunaan perangkat mobile, media sosial, perangkat cerdas, dan juga media digital. Untuk perangkat mobile kita tahu sendiri bahwasannya banyak aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data yang sangat besar untuk diakses di perangkat mobile. Lalu media sosial juga banyak kayak history dan yang paling banyak kita like dan sebagainya itu tersimpan di Big Data di media sosial ini. Perangkat cerdas, baik itu sistem operasinya dan sebagainya, itu juga termasuk dalam Big Data. Media digital juga begitu. Ini media digital itu contohnya website, web, dan sebagainya. Lalu angkan manfaat Big Data di bidang bisnis sendiri itu tidak kalah banyaknya juga. Yang pertama itu meningkatkan sistem operasional bisnis.
Lalu yang kedua itu customer relationship management, yang ketiga itu mengoptimalkan pengalaman pengguna aplikasi. Meningkatkan sistem operasional bisnis itu maksudnya adalah ketika teman-teman atau ketika diminta data mengenai rata-rata penjualan pada tahun ini, maka akan langsung tertampil data-datanya. Jadi lebih mempercepat tentang operasional dari bisnis itu sendiri. Lalu customer relationship management ini kalau teman-teman itu mau berbelanja di toko online dan sering melihat tentang pakaian, maka di aplikasinya itu akan sering memberikan saran-saran mengenai pakaian, berita-berita tentang pakaian. Jadi ini adalah relation management yang salah satu manfaat dari big data ini sendiri. Lalu mengoptimalkan pengalaman pengguna aplikasi. Caranya itu ketika teman-teman itu melakukan misalnya like dan sebagainya, maka data like teman-teman itu akan dikonversi oleh big data di big data dan akan disesuaikan agar nanti data-data like dan sebagainya itu akan dikembalikan kepada customer dan akan berupa saran dari postingan dan sebagainya gitu. Lalu selanjutnya ya, kendala atau tantangan yang dialami oleh big data ini sendiri dalam perkembangannya. Yang pertama itu kesulitan untuk menemukan data yang benar-benar dibutuhkan. Big data ini sendiri juga tidak terlepas dari yang namanya tidak akurat atau tidak 100% valid, tidak 100% pas ya, pasti ada derajat ketidaksesuaiannya. Lalu mengambil data yang tidak valid, ada juga misalnya data-data yang memang kira-kira itu tidak pas dengan apa yang kita inginkan terselip pada saat kita mencari data di big data. Lalu big data tersimpan di database yang berbeda. Ini lagi tergantung dari perusahaannya sendiri ya. Kalau memang perusahaannya itu menyimpan data di berbagai platform big data, maka akan kesulitan juga ya dalam mencari data. Lalu keamanan big data kurang diperhatikan ya teman-teman, karena ini big data berbasis internet, maka rentan sekali untuk para hacker dan juga orang-orang yang memang expert di bidang peretasan itu mengakses data dari perusahaan ataupun pribadi dari teman-teman sendiri. Tidak menutup kemungkinan data-data yang teman-teman masukkan ke dalam internet itu bisa diretas oleh orang lain. Lalu kurangnya pakar yang menganalisis big data. Analisis big data selama ini masih berbasis pada coding dan juga rumus-rumus, sedangkan untuk orang atau manusianya sendiri yang menganalisis big data ini sendiri masih sangat kurang. Jadi untuk pakar ini sangat kurang dalam bidang big data ya teman-teman. Jadi itu merupakan 5 kendala yang dialami atau tantangan dalam pengolahan big data ya. Mungkin terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga beritahu kepada teman-teman mengenai apa itu big data. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.